ekonomi dan sosial. Nah, kali ini kesempatan yang sangat baik. Kita akan ngobrol sama salah satu teman saya juga, Pak Yadi Mulyadi. Beliau adalah owner dari sebuah rumah makan Padang yang udah belasan tahun bergerak di bisnis restoran Padang. Nama rumah makan Padangnya Doa Mandi. Nah, itu luar biasa banget. Saya udah cukup sering mampir ke rumah makan Padangnya, selalu rame, masakannya juga enak. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Siapa tahu teman-teman di sini ada yang punya passion, pengen punya usaha juga di bidang rumah makan, baik itu rumah makan Padang ataupun rumah makan yang lain. Nanti kita akan ngobrol bagaimana cara beliau mempromosikan rumah makan Padangnya, bagaimana cara menentukan pricing, cari lokasi, strategi inovasi dalam hal meningkatkan omset, promosi di era pandemi sekarang ini kayak gimana. Nah, kita akan ngobrol nanti. Kita tunggu ya. Saya masih standby dulu, kita tunggu dari rumah makan Padang Doa Mandi untuk bergabung. Oke, ini ada yang baru join juga. Kita masih tunggu dari rumah makan Doa Mandi, Pak Yadi Mulyadi untuk bergabung. Seru banget, karena rumah makan Padang ini suatu bisnis yang jarang dibahas. Saya lihat juga untuk di beberapa media, kita jarang banget ada yang membahas tentang bisnis rumah makan Padang. Padahal rumah makan Padang itu sangat menarik ya. Di mana-mana ada dan semuanya ramai. Jarang banget yang sepi. Kalau ada yang sepi, kenapa? Nah, kesana beberapa kali nggak pernah sepi. Saya kontak dulu nih. Halo Pak Yadi, kapan nih? Belum join juga nih dari Doa Mandi. Kalau mau ada yang mau lihat Instagramnya dulu, itu alamat Instagramnya rm.doa_mandi. Bisa cek di sana. Bisa cek juga Instagramnya itu rm.doa_mandi. Nanti di situ ada Instagramnya Doa Mandi. Kita masih nunggu, bentar lagi dia bergabung. Tren dulu ada keripik yang pedas. Terus ada juga tren ayam geprek pangeran, geprek bensu, banyak banget ada ayam geprek. Tapi kalau bisnis rumah makan Padang ini kenapa nggak pernah sepi ya? Ada aja yang baru. Padahal makanannya itu aja kayaknya. Tapi ramai terus. Nah, ini saya juga penasaran kok bisa kayak gitu ya. Mana-mana ada loh rumah makan Padang. Coba sebut provinsi yang nggak ada rumah makan Padang. Saya kayaknya nggak ada deh.
Di Indonesia ada semua. Bahkan di luar negeri juga banyak rumah makan Padang. Menarik banget masakan Padang itu, selalu ramai. Pak Yadi nih mana yang belum belum bergabung juga nih. Oh iya, kalau yang lagi nonton, kalau suara saya jelas atau enggak, tolong komen dong. Barangkali nggak jelas. Kalau udah jelas, tolong isi di komen suara saya jelas atau enggak. Tanya buat live nih. Saya kontak dulu. Tunggu ya. Ini dari live-nya, jadi saya kasih informasinya dulu. Mohon ditunggu nih penonton. Nah, ini dia. Rumah makan Doa Mande join. Oke. Sip. Pak Yadi Mulyadi, kita akan segera bergabung. Halo Pak Yadi. Halo, halo Pak Lid. Wih, Halo, apa kabar Pak Lid? baik. Bentar dulu, ini Ah, masih loading. Bentar, bentar. ya siap, siap. Masih loading Ah, nih. Gambarnya masih muter-muter. oke. Posisi lagi di... Sambil minum ya Pak ya. Sambil Ya, minum ya. ya. Sambil Posisi di mana ngopi-ngopi. Pak Yadi? Aku juga ngopi nih. Kebetulan lagi di lokasi sih, saya lagi di rumah makan. Oke. Oh ya. Nah, ini kok Ya. sinyalnya kurang bagus ya? Kalau gambar saya kelihatan Oh ya, oh loading ya. Saya seperti saya minta ya. Kalau di Pak Yadi jelas ya? Gambar saya. jelas, jelas sekali, Gitu ya? Oh, oke, oke. jelas sekali. Ada kabel. Bentar, aku masih loading ya. Hmm. Ya, sebentar. Minta kabel. Aku udah pakai kuota sih sekarang. Kelihatan nggak muka aku? Kelihatan? Oh, kelihatan jelas ya? Suara jelas juga? Jelas juga. Oh, oke. Tapi muka Pak Yadi nggak jelas ya? Cuma diem Oh, aja. Ulang dulu kali oh ya? gitu. Coba Kenapa? ulang Pak Yadi ya? Ulang ya? Oh, diulang ya, diulang ya. Logout dulu Aku, berarti ya. ya, Pak Yadi keluar dulu. Sebentar. Coba masuk.
Nggak tahu tadi gambarnya nggak jelas. Di aku nggak jelas gambarnya, tapi di Pak Yadi katanya jelas. Kita coba lagi. Padahal tadi pakai kuota ya, pakai wifi yang dedicated ya. Kenapa ya? Tapi di sana oke, kayaknya jelas sekarang ya. Kayak kuotanya harus seimbang kali ya, baru mau jelas. Nah, sekarang bisa kayak ini. Nah, ini jelas halo, nih kayaknya udah nih. gabung nih? Ya, udah masuk Pak? Kedengeran? Udah sih. Kalau di aku suara udah. Ini Pak Yadi kelihatan nggak gambar aku? Jelas. Sangat jelas. Sangat Oh jelas gitu sekali. ya? Gitu ya? Iya. Oke, ini cek connection ya. Segini ya. Tapi Sangat nggak jelas apa-apa Pak. sih suara sih bisa masuk ya, nggak masalah. Oke, kita mulai lagi. Tapi mungkin apa ya? Gimana ya? Di Ya, yang lain mungkin nampak jelas ya. coba kalau ada yang lagi nonton komen dong, kelihatan jelas apa gimana ini gambarnya. Coba dong sambil komen dong kalau ada yang ini. Kalau ada yang lagi nonton. Tapi di aku Pak Yadi nih goyang-goyang muter-muter doang ya. Loading terus ya? Ya, oh. Suara sih jelas. Kalau Pak Alit sendiri jelas, suara jelas, gambar jelas. Kayak gitu ya. Udah, daripada gambarnya jelek sayang ya. Oh, kata kata Bu Ratna gambarnya cuman Kurang. nggak gerak, cuman suara aja. Kita pakai wifi. Saya pakai kuota Pak. Oh, saya pakai kuota. Mungkin saya harus pindah ke bawah deh. Saya coba pindah ke bawah pakai wifi ya. Oke, kita pakai wifi ya. Oke. Back dulu. Nanti join lagi Pak ya. Baik. Oke, masih ada kendala teknis, saudara-saudara. Ditunggu ya. Atau nanti juga kalau misalnya ada yang nggak sempat nonton ini, nanti pengen nonton lagi, ini akan di-share juga di IGTV Bisnis Channel. Nah, ada kita yang logonya sama dengan logo di IG. Itu bisa ditonton di situ. Kemarin juga kita udah sempat ngobrol sama pengusaha online, terus ada pemilik kafe, ada pengusaha snack tempe, terus ada juga dengan Kepala Dinas Kehutanan tentang membicarakan tentang bisnis lebah. Semua bisa dicek di situ di YouTube channelnya Bisnis Bandung. Nah, jadi kalau misalnya kelewat ada yang ide, ada yang punya ide, punya usulan, apa kira-kira bisnis yang enak untuk kita bahas, terutama bisnis-bisnis yang jarang dibahas sama media, yang undercover lah, jarang dibahas sama media, boleh diusul diisi di kolom komen. Coba.
Nah, halo, gimana Pak? Bentar dulu, masih loading, masih gelap. Bentar. Tuh, malah cuma gelap ini Pak Yadi. Belum ada gambarnya. Siap. Nah, iya berarti tadi di atas sih Pak, tadi saya Oke. sinyalnya kurang kurang begitu bagus kayaknya. Sip. Oke, kita mulai nih. Gimana sekarang? Mantap. Udah gerak gambarnya udah bener lah. Tapi gambar saya sendiri nggak gerak di sini ya. Masa sih? Itu kenapa di kamera depan? Tukar dulu kameranya. Ah, sip, gerak kok. Jelas Pak Yadi, jelas banget. Lagi sibuk. Oke Pak, siap Pak. Pak Yadi ini kan saya di media bisnis Bandung nih, kita lagi apa namanya lebah madu maksudnya. Nah sekarang kan bisnis rumah makan Padang ini jarang banget dibahas Pak Yadi ya. Jarang banget orang ngebahas di rumah makan Padang di media. Iya, Pak. Karena udah umum banget ya Pak, mana kita ketemu rumah makan Padang masih ada kan. Dan kita tahu rasanya Udah berjamur ya Pak ya. kita tahu cerita dulu dong Pak Yadi nih gimana ceritanya mulai bisnis dulu. Terus kenapa milih bisnis rumah Padang? Iya Pak. Sebenarnya udah cukup lama ya. Saya berada di bisnis kuliner ini, khususnya masakan Padang ya. Itu udah kurang lebih sekitar 18 tahun. 18 tahun. Dulu saya memulai, ya, dulu memulainya dengan unsur ketidaksengajaan sih Pak sebenarnya. Dengan unsur ketidaksengajaan, tapi dia punya skill gitu. Dia punya kemampuan. Dia punya kemampuan di bidang masakan Padang. Akhirnya saya modalin pada awalnya, saya bilang ya udah sok kamu urus aja semuanya. Saya hanya ada uang segini, silahkan cukup-cukupin gitu kan. Seiring berjalan, karena memang saya juga pegang beberapa usaha ya, jadi hanya mantau-mantau aja gitu. Sedangkan kan bisnis-bisnis yang lain tuh masakan ini ternyata memang semua orang itu perlu gitu ya, dalam kondisi apapun perlu makan gitu ya. Nah pada akhirnya saya sendiri concern gitu ya, fokus di masakan Padang itu sendiri. Dan yang menariknya tidak memerlukan lama gitu, karena memang dari sisi market sendiri udah ada pangsa pasarnya gitu. 2002 Pak, 2002. mulainya itu. Oke, 2002. 2002. Biasa banget. Jadi dari awal udah pakai brand. Ya, gimana Pak? Udah dari awal tuh menggunakan brand Doa Mande ya, Doa Mande. Oh enggak. Dulu awal buka itu saya menggunakan nama Salero. Itu banyak sekali namanya, tapi ternyata orang perlu yang namanya simple gitu Pak. Seiring 2 tahun berjalan, kita rombak semuanya, mulai dari karena memang unik sekali masakan Padang ini. Dia punya cara tersendiri. Jadi dengan yang bekerja itu kita tidak sistem gaji Pak. Oh gitu. Kita sistem bagi hasil, betul. Gitu. Iya. Jadi mulai dari orang depan gitu ya. Kalau misalnya masuk, katakanlah kalau masakan Padang
yang udah profesional sama karyawan itu sistemnya bagi hasil. Wow, keren ya. Dan itu bagi hasilnya itu per 100 hari. Umumnya 100 hari. 100 hari baru bagi hasil. 100 hari baru bagi hasil. Tapi biasanya mereka ada pinjaman. Oke. Nah, misalkan seminggu itu ada pinjaman. Nah, umumnya itu 50% atau 60%. 60% owner, 40% karyawan. Oke. Jadi mitra lah disebutnya. Jadi yang depan itu berapa rata-rata, terus di dapur itu ya, kokinya juga beda tersendiri gitu. Biasanya dia lebih besar dari poin yang didapat. Oke, ini sebenarnya udah syariah gitu, iya. Pak. Ini benar-benar undercover banget. Sistemnya udah syariah. Kalau gitu. yang nggak nonton nih nggak bakal tahu nih kayak gini. Iya. Iya betul, Pak. Kecuali memang keluarga, mulai dari yang masak ke pasar itu mungkin orang tuanya, yang jagain anaknya ada juga. Keluarga itu ya. Tapi tetap dibagi hasil. Keluarga sistem. Tidak, ya itu mah mungkin aturan beda lagi. Keluarga. Tapi pada umumnya, ya aturan keluarga. Pada umumnya ya kebanyakan yang profesional itu adalah bagi hasil. Oke, keren. Terus kalau rumah makan Padang ini kan banyak banget Pak ya di seluruh Indonesia adalah. Ya. Nah, salah satunya kan milih tempat nih pasti di rumah makan Padang. Gimana Pak? Cara pilih tempat yang sesuai untuk rumah makan Padang tuh kayak gimana sih? Karena kan banyak banget rumah makan Padang. Yang paling tepat, ya betul. Yang paling tepat itu lokasi yang memang tingkat produktivitas orang di sekitar situ cukup tinggi, Pak. Oke, contohnya kayak gimana, Pak? Misalkan, contohnya ada perkantoran, rumah sakit, kampus, gitu. Nah di situ itu udah jelas pangsa pasarnya ada di depan, di sekeliling di sekelilingnya ya. Contoh yang di sekitarnya juga banyak anak-anak kosan, rumah sakit, terus ada kampusnya juga. Ya kebetulan kalau sekarang bisa dikatakan pusat kota ya, gitu kan. Nah itu di mana nilai produktivitas orang di area tersebut cukup tinggi. Itu yang pentingnya. Gitu. Nah terus tahu ya, kalau kurang bisnis makanan, wah pasti susah nih nyari tempatnya, mahal, belum tentu ada. Ini gimana nih, ada tips nggak? Gimana sih cara sekarang bergeser ya Pak? Gimana? Sekarang itu udah bergeser sih. Sekarang itu udah bergeser. Banyak bisnis makanan itu, ghost kitchen itu sebenarnya orang bisa bisnis makanan di mana aja, Pak. Benar. Gitu. Jadi untuk kalangan market anak-anak milenial sekarang itu biasanya pingin yang praktis kan? Ya, benar. Tinggal di apartemen kayak Pak Ali gitu ya. Pulang kerja seharian capek ya kan? Iya. Nah, nyampe rumah daripada harus masak yang ribet-ribet, mending tinggal ngangetin aja gitu, Pak. Benar. Gitu. Jadi bisa di mana aja, bahkan di tempat tersembunyi pun untuk saat ini bisa aja sih Pak. Tinggal ya bekerja sama aja dengan GoFood, GrabFood, terus bisa menggunakan media sosial. Yang penting concern dulu punya produk apa gitu. Benar. Nah itu kan berarti kan sekarang next kalau kita itu punya produk yang istimewa lah atau yang udah oke, diterima di pasar, tempat bisa jadi nomor 2 gitu Pak ya dia. Ya untuk saat ini tempat, kalau di kota-kota besar tempat itu bisa
produk, punya brand, Pak. Punya produk, punya brand. Gitu. Ya. Punya produk, punya brand, terus tinggal memanfaatkan media sosial itu karena memasarkannya sangat murah sekali, Pak. Oke. Gitu kan kalau misalkan menggunakan media sosial juga banyak yang organik ya. Ya. Untuk supaya orang kenal dengan produk itu sendiri gitu. Nah, terus kalau tadi ngomongin produknya kan harus kita punya brand, punya produk yang diterima pasar yang oke lah. Kalau mau ayam gulai, rendang, ayam bakar. Umumnya masakan Padang itu rendang betul, ayam goreng, ayam bakar, dan orang nggak bosan-bosan ya makan itu ya. Bosan-bosan? Jadi nggak bosan-bosan, Pak. Jadi ya dimakan enak banget gitu ya. Tapi biasanya memang setiap tempat itu punya produk yang diunggulkan. Ya. Walaupun misalkan di rumah makan Padang A, di rumah makan Padang B, di rumah makan Padang C gitu ya. Di sana ada rendang, di sini ada rendang. Tapi biasanya ada perbedaan. Gitu. Di sini misalkan ayam bakarnya sama sebelah ayam bakarnya gimana? Pasti ada perbedaan. Pasti. Cara mengolah dan bumbu dasar yang diterapkan juga walaupun sama dasarnya itu. Tapi biasanya takarannya yang membedakan hasil dari masakan. Ada juga rumah makan Padang yang memang dia ada jagoannya gitu, Pak. Kayak rumah makan Bu Mus itu, Bu Mus yang di Buah Batu sama di belakang Gedung Sate, itu dia punya produk unggulan namanya tauco. Nah itu ikan tongkol. Ikan tongkol. Itu enak banget gitu. Ikan tongkol tapi di gulai tauco gitu. Okay. Itu enak banget. Nah, untuk doa mande sendiri umum sih ya. Cuman doa mande punya yang berbeda gitu, Pak. Gimana tuh, Pak? Mungkin rendang-rendang yang di luaran sana itu biasanya untuk jualan komersil itu tidak lama pengerjaannya. Ya mungkin sekitar 5 jam, 4 jam gitu. 4 jam sampai 5 jam. Sedangkan untuk doa mandi sendiri kita bikin sampai 8 jam. Waduh. Jadi memang dia lebih kering, lebih hitam. 8 jam. 8 jam. Udah kayak tidur ya. 8 jam sehari. Umumnya tidur normal 6 jam, 6 Pak. Jam, ya? Itu tidur kecapean ya? Habis olahraga 8 jam. Iya. Jadi rendangnya ini beda gitu kayak dia. Gitu. Banyak serat, terutama telur dadarnya, Pak. Telur dadarnya beda banget. Gak ada mungkin ya. Ada telur dadar, ada terong teri. Oke. Terong, biasanya orang kan terong balado aja. Terong balado bener. Ini terong teri. Kalau manis sendiri terong itu pakai teri, Pak. Di balado pakai teri. Tapi memang di ukurannya kecil-kecil. Nggak satu badannya ditampilin gitu. Ini dipotong. Boleh coba nanti kalau mampir ke daerah Sepadan. Pak Edi, ini kayaknya pasti kurang colokan earphone-nya. Kayaknya. Sekarang udah bener. Oh iya. Oke. Jadi ini ada bocoran buat teman-teman kalau ada yang mau nyobain terong teri sama rendang sama ayam pot. Terong teri yang beda banget nih. Kita datang ke Doa Mandi di Sukajadi. Rumah makan Doa Mandi di Sukajadi. Ya, depan air saya. Nih ayam potnya juara, ini banyak penggemarnya udah komen ini banyak nih Pak Edi, luar biasa nih. Oh ya itu Pak Dasep ya, salah satu langganan itu langganan terbaik itu. Ini ada siapa ini ya namanya? Ini agen Milagros Doa Mandi 1 Pastor.
Beda. Wah, luar biasa banget. Ini ada yang pokoknya Pak Edi kalau mau buka cabang di Pontianak kabari Om. Oh, jauh banget. Oh, Iya, iya. cek dulu tempatnya. Oke. Nah, Pak Edi kan tadi ngomongin promosi. Karena kan banyak yang udah online pakai ada macam-macam juga caranya. Kebetulan aku bukan bisnis kuliner. Bisa diceritain nggak dikit Pak Edi? Strategi promosi di era Kurang jelas, Pak. Halo, halo, kedengeran Pak Edi? Ya, kebetulan saya juga dari itu yang jelas marketnya bisa sebanyak. Halo? Halo, terus dikit. Colokan earphone-nya mungkin Pak Edi? Halo? Oh ya, ya, sudah. Udah. Nah, tadi kan ngomongin promosi. Sekarang kan banyak yang nggak perlu maksudnya jangan jauh, tapi punya produk. Nah, promosinya gimana nih Pak Edi? Ada tips nggak? Putus-putus, Pak. Oh, Oke. Strategi promosinya ada tips nggak Pak Edi untuk brand-brand kuliner di Indonesia? Untuk saat ini memang promosi itu menjadi salah satu segmen yang penting ya, karena orang biasanya sangat tertarik dengan yang namanya promosi, diskon gitu ya. Nah, kalau udah dikenal cukup luas ya, jadi dengan nama Rumah Makan Padang aja orang udah tahu ngerti, ya? standar masakannya seperti apa, udah ngerti standar masakannya seperti apa, isinya apa aja gitu, harganya, rate-nya di berapa, itu orang udah tahu gitu sebenarnya. Jadi dengan nama Masakan Padang sendiri itu sebenarnya udah menjadi promosi ya. Cuman dengan adanya mediasi online sekarang seperti GrabFood dan GoFood, tentunya juga kita harus berkreasi sehingga bisa memberikan segmen baru terhadap anak-anak milenial sekarang gitu kan. Nah, gimana caranya kita bikin paket yang kekinian gitu kan, isinya mungkin biasanya umum rendang, ayam bakar gitu. Nah, itu umum gitu. Tapi misalkan kita ayo tambahin dengan produk-produk yang nggak umum. Misalkan saya nanti akan ada namanya lidah sambal hijau, ya kan? Terus tong, berkreasi terus sih Pak. Karena kalau dilihat dari perkembangan kuliner sekarang itu, satu produk aja bisa melejit Pak. Asal dia nge-brandingnya bagus, promosinya bagus. Oh gitu ya, oke. Nah, tadi itu yang paket tadi itu katanya ada yang mau dipromosi. Tadi bisa ceritain nggak? Kayaknya ada box baru. Oh ya. Oh ya, itu kan umumnya masakan Padang itu nasi bok ya. Nasi bok itu dia ukurannya besar ya. Kotak ya. Nah, kebetulan saya sendiri mau launching launch box ya. Ukurannya memang kelihatan ukuran boxnya kecil nih, seperti ini. Ini ya. Ini udah ya, GoFood sama GrabFood. Sudah ada. Tapi isinya juara Pak. Isinya juara Pak. Gimana paketnya, cuma diceritain isi paket juaranya itu. Nah, di dalamnya itu bisa ada 4 sampai 5 menu Pak. 4 sampai 5 menu. Tapi dengan harga di harga dengan packing yang menarik. Jadi kalau misalkan
teman-teman ada acara-acara arisan gitu kan, kumpul-kumpul reunian. Itu di dalamnya ya walaupun daging semua, tapi nanti kita akan usahakan ada sayurnya. Iya, harus dong. Coba bisa dilihatin nggak? Tadi kurang jelas Pak Edi buat penonton nih. Nih. Bisa dibuka nggak Pak Edi? Pelan-pelan aja. Sambil pegang HP ya. Ya, isinya sih nggak ada sih Pak. Oke. Isinya gini aja sih itu. Sip. Oke, keren ya Bu. Tapi kalau untuk ngelihat isinya udah tampil kok di GrabFood sama GoFood. Jadi buat teman-teman yang pengen lihat isinya. Udah 2 hari launching. Udah 2 hari, baru 2 hari ya? Wih, pas banget nih live. Ya, udah 2 hari. Jadi kalau ada yang mau ya, doa mandi. dijamin enak. Dijamin enak. Nah, terus katanya free es teh manis lagi. ada es teh manisnya juga. Luar biasa ya. Ya, free itu. Luar biasa nih Pak Edi nih. Ya. Produknya. Terus gini Pak Edi. Kalau Pak Edi ya. Untuk orang bisnis nih. Maaf Pak Alif, putus-putus. Buat teman-teman penonton yang mau bisnis juga, yang mau kerjasama sama Doa Mandi, gimana katanya ada program Pak Edi? Oh iya, open reseller ya. Di sini ditampilkan open reseller. Oke, open reseller. Jadi gimana tuh reseller Pak Edi? Open reseller. Misalkan mungkin teman-teman di kantor di mana secara pribadi nanti akan ada fee Pak. Oke. Gitu. Misalkan menginformasikan nih ke saya di atas 50 box misalkan ya. 50 sampai pokoknya di minimum 50 box nanti akan ada fee. Mantap. Dari sekian persen gitu. Nanti itu bisa langsung aja. Dihubungi nih ada nomornya. Salin ya, aku tulis di sini. Boleh ditampilkan Pak. Ya buat teman-teman bisnis Bandung. Nah itu udah di ini tampilkan. Nah ini kalau jadi buat syukuran, catering atau misalnya kumpul-kumpul sambil makan masakan Padang dengan box yang kekinian boleh nanti dihubungi itu nomornya. Ini adalah nanti untuk mediasinya ada sekian persen. Itu keren banget tuh karena sekarang kan acara catering banyak banget nih yang perlu makan pasti kan. Udah mulai ada lagi nih Jawa Barat karena udah turun. Kesempatan buat teman-teman yang punya acara kita jadi reseller doang. Luar biasa. Langsung kontak di nomor yang tentang Doa Mandi. Gimana? Ada yang mau disampaikan nggak terakhir tentang Doa Mandi? Untuk mampir aja lah ke sini, nyobain. Dari tadi kita juga nanti tempatnya cukup luas, ada 3 lantai dan lantai 3-nya biasanya rencananya akan dipakai buat ruang meeting. Nanti 3 ruang meeting nanti ya. Jadi ya kurang lebih ini nanti udah plus makan, harganya nanti nyusul. Oke, mantap. Jadi bisa meeting juga di situ. Nah, dari tadi kita kelewatan ngomong nih Doa Mandi alamat. Jadi ceritain dulu. Lupa ya. Gimana? Alamat Doa Mandi bisa diceritain nggak Pak Edi? Di Jalan Sukajadi nomor berapa? Jalan Pasir Kaliki. Jalan Pasir Kaliki nomor 225. Nomor 225. Depan Rumah Sakit. Depan Rumah Sakit Hasan Sadikin, Gedung Anggrek ya. Anggrek tuh biasanya pendaftaran. Ya. Iya. Betul. Langsung ke rumah makan Doa Mandi makan siang. Gitu kan benar. Iya. Ya. Jadi gini, yang menariknya
eh, para pasien itu dia antri itu biasanya dari jam 4 pagi, Pak. 4 subuh ya? Ya, gitu kan, untuk mendapatkan nomor antrian gitu. Biasanya mereka itu untuk, jadi makanya kita itu buka dari pagi, Pak. Dari jam 7 itu kita Oh udah ini, buka. Ndok Mandi jam 7 udah buka ya? Jam 7 pagi udah buka. Ya, Itu. memang belum komplit sih menunya. Udah. Menunya belum komplit, tapi kita udah ada menu beberapa yang yang bisa disajikan. Mantap banget. Itu cocok nih. Cocok market sama ini. Yang ngantri BPJS Kesehatan pagi-pagi sarapan dulu gitu. Ya. Iya. Oke Pak Yadi. Siap. Terima kasih banyak waktunya. Terus buat para penonton nanti yang kelewatan, mungkin yang nonton di akhir atau di awal, ini juga akan ada di YouTube Bandung. DM doa mati sama atau reseller itu langsung atau ke nomor yang ada di komen. Itu aja. Makasih banyak Pak Yadi waktunya. Semoga sukses terus. Terima kasih Pak Alit atas undangannya. Semoga apa yang saya sharingkan bisa jadi bermanfaat ya. Amin. Walaupun ya belum bisa dikatakan banyak ceritanya, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman bisnis Bandung. Pasti bermanfaat lah. Oke, sampai jumpa lagi Pak Yadi. Ya. Terima kasih Pak Alit. Sampai ketemu. Oke, pemirsa bisnis Bandung, sekian dulu pembicaraan saya hari ini dengan Pak Yadi Mulyadi, owner Rumah Makan Doa Mandi. Sekali lagi saya ulang, kalau misalnya ada teman-teman yang kelewatan atau baru nonton di awal, terus lewat, tonton di tengah doang sebentar atau di akhir doang sebentar, bisa membuka di YouTube. Ada yang punya komen, punya ide, saya mau bahas bisnis apa lagi,